Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian, diberi waktu oleh Allah Ta'ala untuk sama-sama belajar dalam sunnah ini. Sampailah kita di bab tentang li'an yang sampai hadis yang penghujung ini. Di hadis yang ke-960 di kitab saya, bagi yang sama. Atau di hadis yang terakhir dari bab al-li'an. Langsung saja saya bacakan. Wa an Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan, bahwasanya seseorang, qala berkata rajul tadi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna imraati, sesungguhnya istriku, waladat gulaman aswada, melahirkan seorang anak yang hitam, berwarna hitam, kulit hitam. Qala, bersabda Nabi, hal laka min ibilin, adakah pada engkau itu dari onta, atau adakah engkau itu punya onta? Qala na'am, berkata si Rasul tadi, na'am, iya ya Rasulullah, punya. Qala fama alwanuha, maka apa warnanya? Warnanya unta tadi. Qala, berkata rajul, kata rajulan tadi, khumrun, warnanya merah. Qala, bersabda Nabi, hal fiha mana awraqa, adakah padanya unta tadi, mana ada yang awraqa, yang berwarna abu-abu. Qala, berkata rajulan tadi, na'am, ya. Qala, bersabda Nabi, fa'ana dzalika, maka bagaimana yang demikian itu, bagaimana bisa seperti itu? Qala, berkata rajulan, la'allahu naza'ahu irkun, barangkali naza'ahu, naza' itu kan naik artinya ya. Irkun urat, naik artinya dalam silsilah untuk penyambungan nasab. Ada yang mengartikan naza'atu, penyalahan urat. Qala fa'alaka, qala, bersabda Nabi, fa'alaka ibnaka hada taza'ul irkun, fala'alla, maka barangkali ibnaka, anakmu, hada yang ini, itu naza'ahu irkun, ya, naik atau menyalahi irkun, urat tadi. Muttafaqun alaihi, disepakati atasnya, wa fi riwayatin muslimin, dan pada riwayatnya Imam Muslim,
Bahwa sedangkan dia si rajul tadi yu'arridu, yang menghadapkan, bi'an, sebab bahwasanya yang fiyahu, itu untuk peniadaannya, artinya untuk pengingkarannya, mengingkari punya anak, istrinya melahirkan anak yang berkulit hitam sementara dirinya berkulit putih. Wa qala fi akhirin, dan fi akhirih, dan berkatalah pada akhirnya, akhirini, akhirih apa akhirini, akhirih, akhirnya akhir yang lain. Walam yurakhis, dan tidaklah memberikan satu rukhsah, keringanan, dan tidaklah dia memberikan keringanan lahu padanya, fil intiqai, pada peniadaan, minhu, darinya, dari anaknya tadi. Jadi lahu di sini ya tidak meringankan lahu pada permisalan, pada urusan peniadaan terhadap anaknya tadi. Jadi maksudnya dia itu menghadapkan, berhujah untuk meniadakan bahwa dia itu bukan keturunan saya. Saya berkulit putih, istri saya kulit putih, kok lahir kok anaknya kok kulit hitam. Nah, dalam permisalan, ya dalam permisalan Nabi bertanya soal itu, kemudian ditanyakan soal, kamu punya unta tidak? Oh punya ya. Warnanya apa? Humrun, nah merah. Loh. Terus dari keturunan merah itu anak-anaknya ada yang berwarna abu-abu ya? Nah abu ya, nah kok bisa begitu? Wah, Rasulullah barangkali itu ada nazak ini, ada ditarik ke atas, mungkin keturunan yang nuruni tadi, mungkin kakek dari unta ini, kalau bukan unta, keturunan dulu ada yang berwarna abu-abu. Oh berarti anakmu juga begitu, nazak itu mungkin dari kakekmu atau mbahmu atau kakeknya mungkin ada persamaan gen yang seperti itu. Artinya Nabi itu meskipun bagaimana juga anak itu adalah milik ketika dia melahirkan di virusnya, maka ya itu miliknya itu. Sementara tidak ada si perempuan tadi tanda-tanda untuk berbuat nyeleweng, tidak ada berita, ada tandanya gitu ya. Kemudian si suaminya tulen menduga-duga saja ada keanehan, ya, ada keanehan saburit kutik gitu ya. Itu rojulan itu kalau di bawah itu ada catatan namanya adalah Domdom bin Qatadah namanya sana. Artinya sesuatu yang tidak ada bukti sama sekali, maka tidak perlu dicari-cari soal masalah yang seperti itu. Tidak harus orang tuanya berkulit putih gitu ya, kemudian anaknya harus berkulit putih juga, kan tidak seperti itu juga. Kadang-kadang ya, kan punya anak juga kita tidak bisa pesan dari Allah Ta'ala yang begini dan begitu, kan juga tidak. Itu sudah sekehendak Allah Ta'ala. Bagaimana semua itu sudah ada catatan di hadapan Allah Ta'ala sana. Nah ini maksudnya, ini kalau dilanjutkan, kalau Nabi itu mengiyakan, ini artinya mau sumpah sih. Laki-laki itu mau menyumpah pada istrinya tadi, dan Nabi tidak menghendaki karena tanda-tanda untuk berbuat sesuatu itu tidak ada. Istri, nah ini tetap anakmu, baik-baik saja. Apalagi apa yang dilakukan oleh si laki-laki ini sekedar cuman kecurigaan saja, cuman ingin sharing apa gimana itu ya. Rasulullah saya punya anak berkulit hitam, maksudnya kok tidak seperti saya kan gitu. Nabi pun juga tidak berkuasa, tidak punya kemampuan untuk menjawab kecuali dengan yang dohir. Lalu punya unta tidak?
punya merah. Terus dari yang merah itu ada yang abu-abu tidak? Ada. Loh, kok bisa begitu? Artinya kan untuk memojokkan si laki-laki itu. Jawabannya kan dia sendiri yang jawab. Oh, itu mungkin ada kesalahan urat gitu ya. Tidak irkun. Jadi ada keturunan kalau ditarik naik mungkin ada keturunan yang berkulit hitam. Tidak bertele-tele Rasulullah SAW cukup memberikan satu pertanyaan dijawab dengan pertanyaan juga kan, seperti itu ya. Kayak di hadis yang sebelumnya itu, barang siapa yang dia itu mengerti, mengakui atau tahu bahwa dia itu tahu ini anaknya dalam sekejap saja, maka tidak ada baginya itu untuk peniadaan bahwa itu adalah anak dia. Tidak terjadi sumpah li'an di hadis ini. Maka tidak mudah-mudah ya kita melontarkan satu tuduhan ya, kecurigaan yang tanpa batas kadang-kadang itu. Kayaknya tidak mungkin ya. Masuk Pak Bue dhuwur anaknya cendek. Memang kenapa? Kalau berkendak seperti itu. Seandainya seperti itu pun, seandainya si istri tadi itu nyeleweng, tapi kalau tidak ada bukti dan tidak ada saksi kan ya tidak gampang-gampang menuduh ya. Lalu bagaimana kalau dia menyembunyikan? Ya sudah, Allah sana. Dia mau tobat saja, tidak usah diceritakan kepada orang lain. Sesuatu dosa tidak perlu diceritakan orang lain, ditaubat, mudah-mudahan Allah menerima tobatnya, gitu saja. Kalau tidak Allah menerima tobat bagaimana ya? Ya nanti tergantung bobot taubat seseorang tadi ya. Kita tinggalkan di bab tentang li'an tadi, masuk ke bab berikutnya, babu al-iddati, bab iddah, wal iddati dan ihdah. Iddah dan ihdah hampir sama ya, kalau didengarkan sekilas, tapi artinya berbeda. Kalau iddah itu kan masa penungguan bagi seorang perempuan yang dicerai ataupun ditinggal mati oleh suami. Masa penungguan gitu ya. Masa penungguan bagi seorang wanita, dan ini hanya untuk wanita. Jadi seorang laki-laki atau seorang pria itu tidak punya masa iddah. Istrinya belum dikubur dia melamar boleh. Istrinya tidak mati melamar lagi juga boleh kok. Mati. Tanda. Iki wong iki jane piye lah. Sok yo. Dadi wong aneh iki. Kalau bab kebulian boleh saja. Darane wong aneh ya resiko lho. Intinya tidak ada iddah bagi seorang laki-laki. Kemudian ihdadi adalah satu perbuatan larangan, artinya berduka cita, berkabung. Di masa-masa seorang perempuan ditinggal mati itu tidak boleh berhias ataupun berpakaian yang mencolok atau memakai sesuatu yang harum meskipun di rumah. Kalau perempuan tidak boleh dari keluar rumah itu berharum-haruman. Maka dulu saya pajang di masjid saya itu ada tempat parfum ini. Artinya untuk bapak-bapak ini kok malah ibu-ibu kan wah ini piye ini parfumnya masuk. Terus dipindah tempatnya di tempat masuk sebelah utara kayak ini. Biar bapak-bapak saja lewatnya sini, ibu lewatnya sana. Terus sudah diberitahu beberapa kali sebetulnya. Namanya juga sebagian orang tua nggak tahu, malah pakai bau-bauan di masjid, meskipun tidak boleh apek-apekan misalnya, boleh sudah biasa saja. Nah, iddah ini adalah seorang perempuan yang masa berkabungnya tidak boleh
berhias diri ataupun memberikan satu harapan-harapan bagi orang-orang yang menginginkan dirinya. Jangan. Hadis yang pertama dari bab ini atau hadis 971, wa anil Miswar bin Makhramah, dan dari Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhu, anna bahwasanya Subai'ata al-Aslamiyata, si Subai'ah as-Aslamiyah nufisat, yaitu bernifas, ya, bisa bernifas ba'da wafati, setelah wafatnya zaujiha, suaminya. Sa'ad bin Khawlah, di suami itu namanya Sa'ad bin Khawlah. Dia meninggal di Makkah ketika haji wada. Bilayalin dan pada beberapa malam. Fajaat, maka si istrinya tadi, Subai'ah tadi, mendatangi An-Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Fasta'dzanathu, maka dia minta izin kepada Nabi, antangkiha, bahwasanya untuk menikah. Fa'adinalaha, maka beliau Nabi mengizinkannya. Fanakahat, maka perempuan tadi, Subai'ah tadi, menikah. Rawahu Bukhari, meriwayatkan hadis ini Imam Bukhari, wa asluhu, dan asalnya hadis ini fi shahihaini, pada sahih keduanya, yakni Bukhari dan Muslim. Wa fil lafzi, dan dalam lafaz, annaha, bahwasanya Subai'ah tadi, wa doat, dia melahirkan ba'da wafati zaujiha, melahirkan setelah matinya atau wafatnya suaminya, bi arba'ina lailatan, pada 40 malam atau 40 hari, itu baru malam ya, 40 hari. Wa filatil Muslim, dan pada lafadznya Imam Muslim, qala Az-Zuhri, berkatalah Az-Zuhri, wala araba'san, dan tidaklah melihat bahayanya, tidak apa-apa. Antazawwaja, bahwasanya dia menikah, wahia, dengan dia si perempuan tadi, fidamiha, pada darahnya, masih nifas maksudnya. Ghairu, selain annahu, bahwasanya la yaqrabuha, tidak mendekatinya. Suami tadi yang menikah tadi tidak mendekatinya kepada si siapa tadi, Subai'ah tadi, zaujuha, suaminya, hatta tatahura, sehingga telah suci. Ini maksudnya kan Subai'ah tadi hamil, ya, kemudian suaminya turut haji wada, ya, kemudian meninggal di Mekah. Nah, setelah mati di Mekah, selang 40 hari melahirkan. Setelah melahirkan itu, dia minta izin, kan yang memberi nafkah kan tidak ada kalau dia tinggal ngurusi anaknya ini, ya. Minta izin kepada Nabi untuk menikah lagi, karena mungkin ada yang melamar.
diizinkan ya nikah saja. Kemudian dia menikah. Nah, artinya seorang perempuan itu yang hamil, maka iddahnya itu ketika melahirkan, ya, diizinkan ya melahirkan, kemudian dia menikah. Nah, kemudian dalam satu riwayat dengan lafaz dia melahirkan itu setelah kematiannya 40 hari, 40 hari ya, baru 40 hari gitu ya. Oh, ini mati, kemudian 40 hari berikutnya itu kita minta izin nikah, dan itu maksudnya ini berarti ini begitu ya. Kan hitung-hitungan 40 hari kalau perempuan yang tidak hamil kan harus menunggu 4 bulan 10 hari ya. Hanya 40 hari sudah minta izin kepada Rasul untuk menikah, diizinkan. Bahkan kalau di pendapatnya siapa tadi ya, Zuhri, wah tidak apa-apa itu yang menikah meskipun dia masih berdarah-darah kok. Melahirkan terus nikah rapopo, yang penting suaminya itu tidak mendekati di sini, itu artinya tidak jima kecuali sudah suci. Jadi malah ada bahasa-bahasa yang kadang-kadang menyentuh kan itu ya. Astumunisa tadi kan menyentuh perempuan, artinya tidak menyentuh itu tidak jima. Nah, jadi perbedaan ya di kalangan saudara kita muslimin juga, karena sentuhan laki-laki sama perempuan bisa membatalkan wudhu. Yang satu pendapat sentuhan di sini adalah sentuhan jima, yang satu sentuhan biasa. Namanya juga pendapat ya. Nanti akan ada pendapat lagi kolabadunas ya, berkata para manusia yang dia itu berdalil yang ada, tidak apa-apa sepanjang ada dalilnya. Dan kita boleh kok mengikuti salah satu pendapat dari siapa ya. Yang penting yang kita ikuti adalah dia berpendapat di hadis juga, bukan pendapat ngawur, bukan seperti itu. Inilah salah satu iddahnya seorang perempuan ketika hamil ditinggal mati suaminya, maka iddahnya akan selesai manakala dia telah melahirkan. Wa ulatul ahmali ajaluhunna an yantadhu hamlahunna. Artinya bagi seorang perempuan yang hamil, maka untuk waktu iddahnya itu ketika perempuan tadi telah meletakkan kandungannya, itu melahirkan kandungannya. Kan maka kalau wong Jawa kan punya adat sendiri. Adat itu sebetulnya mestinya tidak boleh disetarakan dengan syariat, karena adatnya tidak sesuai dengan syariat. Suaminya meninggal belum ada 100 harinya, maka orang ilok nek nikah, kata mereka, kata orang Sunda pamali, dianggap wong sing kesusu. Nah, tergesa-gesa meh ngopo lho, butuh kan. Kalau sudah masa iddahnya selesai sebenarnya ya apa-apa, tidak. Bahkan malah yang lebih aneh lagi, punya gawe tidak berani mau menikah, nanya ini bapak orang satu sedina, belum enak setahun dan lain sebagainya. Apa hubungannya? Nanti akan berlanjut. Dia menikahkan anaknya itu kalau hari pas meninggalnya suaminya atau bapaknya ini dianggap hari naas, hari yang bikin mudarat buat dia. Nah, ini ada hari yang disetarakan dengan Allah. Nah, ini kan namanya kan syirik namanya. Nah, boleh. 962 wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Aisyah, umirat, dia memerintahkan Bariroh yang akhirnya
jadi budak mukatab gitu ya. Dia memperdekakan sendiri, mencari sponsor. Kalau sekarang bikin proposal untuk membantu dirinya supaya bisa memerdekakan, dan harganya berapa. Jadi diberikan oleh Aisyah, kemudian walaknya diperuntukkan untuk Aisyah. Termasuk budak mukatab. Dan ketika si Barirah ini sudah merdeka, suaminya masih keadaan budak, ya masih budak. Antak tadah, bahwasanya supaya berhitung bisalasin khiyabin, dengan 3 kali haid. Rawahu Ibnu Majah wa rawatuhu thiqatun, dan rawi-rawinya ini termasuk rawi yang thiqat, yang kuat. Walakinahu, akan tetapi dalam penilaian hadis ini adalah maklulun, keadaan-keadaan yang cacat. Dan hal-hal tentang penilaian hadis ini adalah di para ulama-ulama yang khalaf-khalaf saja. Dulu tidak ada penilaian hadis, sepanjang dia mendapatkan hadis itu, kemudian dia mengamalkan hadis itu, nanti akan ada ilmu atau hadis yang baru yang dilihat lebih sahih, maka ada istilah mereka itu, kalau para ulama itu ada fatwa qaulul jadid, ucapan-ucapan yang baru, kayak Imam Syafi'i itu. Qaulul jadidnya kan banyak, termasuk yang awal-awal dalam kitabnya, ya, yang sudah revisi itu diberi hadiah seorang dalam kitab untungnya tapi tidak lengkap, hanya berapa jilid, jarang saya baca karena akan justru ke fikih. Kalau belajar fikih tanpa belajar hadis nanti bingung. Kalau sudah belajar hadis, belajar fikih, insya Allah selesai. Bahkan kalau sudah menyelesaikan hadis tanpa belajar fikih pun insya Allah tidak mengapa, insya Allah tidak bingung. Tapi kalau belajar fikih tanpa belajar hadis nanti kan penilaiannya berbeda-beda menurut pendapat saya. Boleh pendapat itu juga baik. Dan termasuk dalam urusan azan, persoalan azan Jumat itu dari awal-awalnya kan, ya, di azan yang kedua di satu tempat, di lain harus pindah tempat, hanya gitu. Orang-orang sekarang memberikan satu penafsiran lah, beda tempat, tapi kalau speakernya di situ ya sama saja. Ya kan gitu-gitu. Nah, bagaimana dengan orang adzan yang ditengok-tengokkan itu? Udah persilakan. Silakan. Ya sholah ya falah. Karena memang ya ada hadisnya juga kok, itu kan dulu supaya suara sana itu terdengar ke sana, kalau tidak usah ke sana. Itu kan penafsirannya. Tapi kalau mengikuti itu juga tidak ada apa-apa. Malah kalau adzannya pas ulangan itu ya harus. Oh, perlu naik. Di sini ada genset ya, enak. Baru ini juga akhirnya juga beli dulu ya. Tidak ada itu. Adzannya harus di luar lah. Ulangan adzannya yang ngarep mimbar tuh yo. Karena adzan itu seruan, menyeru soko ini. Harus keluar. Di luar dan jalan sana. Itu naik di tempat yang tinggi. Bahkan seperti itu. Dan ini di bab lain gitu ya. Baiklah, kita kembali ke sini. Jadi Barirah itu diperintahkan kepada si Aisyah, diperintahkan oleh Aisyah untuk berhitung, kita berhitung. 963 wa an As-Sa'bi an Fatimata binti Qaisin, dari Fatimah binti Qais, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil mutallaqati salasan,
pada urusan wanita yang dicerai 3 kali. Laisat laha, tidak ada baginya si perempuan tadi sukna tempat tinggal, wala nafaqatun, dan tidak ada nafkah buat dia, dilepaskan. Rawahu Muslimun, meriwayatkan Imam Muslim. Di hadis ini sebagai dalil bahwasanya perempuan yang dicerai 3 itu tidak ada baginya itu nafkah ataupun tempat tinggal. Nah, tidak domisili situ. Nah, terus nanti bagaimana bisa tempat tinggal? Ya, alam. Kalau di situ, kalau dalam keterangan itu juga berbeda-beda nih dalam mensikapi hadis ini. Di mazhabnya Imam Ahmad dan Imam Malik itu, Imam Syafi'i itu masih ada tempat tinggal dan tidak ada nafkah. Tempat tinggal masih boleh, wala nafkah laha, tapi laha sukna, masih ada suknanya tapi nafkahnya tidak ada. Tapi kalau dilihat dari Imam Tsauri, itu termasuk masih ada tempat tinggal dan masih diperbolehkan, dan masih ada nafkah buat dia. Ya tentunya punya alasan tersendiri-sendiri mungkin. Ya. Baiklah. Di banyaknya komentar para ahli hadis di sini adalah meniadakan bagi seorang perempuan yang telah dicerai 3 kali kan otomatis tidak bisa menikah lagi, tidak bisa rujuk lagi. Ya. Bisa rujuk kembali kalau dia dinikahi oleh orang lain dan diceraikan. Dinikahi orang lain, ternyata tidak diceraikan, ya sudah. Ya. Kan sudah seorang laki-laki itu menceraikan istrinya, itu kan ada masa-masa laki-laki itu berpikir untuk rujuk itu. Nah, ini sudah diberi tempo, artinya kok sampai 3 kali. Nah, keempat kalinya sudah tidak bisa kecuali dinikahi oleh orang lain. Nah, kalau terjadi semacam itu, maka tidak ada tempat tinggal menurut hadis ini bagi si perempuan tadi, artinya harus pergi dari rumah situ kalau rumah itu milik suaminya. Maka dalam Islam itu tidak ada istilah gonogini. Bangun rumah harus jelas dulu duitnya siapa. Karena bagi istri itu duit ya duitnya sendiri, tapi bagi suami itu duit tidak untuk sendiri, tapi ada kewajiban memberi nafkah. Beli kendaraan, gitu ya. Kendaraannya siapa? Kan jadi enak kalau begitu dicerai dan pembagiannya kayak ini rumahnya tinggal sekian, sudah tak kembalikan jadi milik saya. Kecuali kalau malah sebaliknya, laki-laki ini sing moro tidak bawa apa-apa, wis ngono. Kan banyak kalangan teman-teman ini. Saya punya teman di daerah Solo kan, tergolong orang miskin gitu ya. Menikah ke orang nggak cukup, dia dapat istri, dapat kendaraan, gitu ya, dapat rumah. Saya kan jenengan langsung itu kendaraan. Oh, sampe gadan kula, Pak. Lah kan gini gadan istri kula. Lah ya padha wae. Oh, lah sing penting ora kudu lek sing nggo lagi sampean. Ki duwe omah sisan lho mungkin lagi
griyane maratuwa lak ya padha wae. Namun bedane dudu sertifikatnya dudu lagi ngopo to, sing penting lak wis padha wae sama saja. Terus kita misalkan diberi kendaraan orang lain atas nama dia, tapi kalau disuruh pakai kita, apa bedanya kan sama saja. Dia alhamdulillah. Nah, berarti kantun menambah ibadah dan dilalah itu nggih. Di orang biasa laki-laki itu dapat lulusan mahat. Jadi ya agak kenceng lah itu. Ngajinya jadi kenceng, jadi dia malah belajar sama istrinya tadi. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Nah kalau itu kan bonceng. Kalau seandainya enggak tercerai kan ya sekeluyur itu laki-laki. Apalagi kalau sama orang Jawa sebenarnya ini nggak apa, kolor nanggawa itu kan sudah lorong-lorong tadi. Kalau hal semacam itu. Tapi kalau dalam hal rumah itu dibangun oleh suami istri maka harus jelas kejelasannya ini milik siapa. Nah, terjadi Jawa kan akhirnya ditumparo lah duit siapa cekcok yo separuh bagi aku tak bongkar lah. Akhirnya sing diluwahi bongkaran ning balene koyo dhisik. Aja nek puin-puine aja nek lubange lak nggih kosong. Gua nyambi. Lho niku mboten cerita terjadi ngen kula niku ngoten niku. Nggih, terjadi saking mboten cetane iki biyen duite wong loro lah, duite wong loro piro mungkin. Nah, ya udah rumahnya dibagi saja del. Terus yang kita niku ya wis bagi bagine Mas. Wis endi nggon kok bongkar ya bongkaran ning balekno kaya lemah kondisi kan direkoso. Yo kaset digeser. Masyaallah itu namanya kan mempersulit seperti itu. Ya kok ya aneh. Seandainya bukan jalan baik, ya bukan syariat. Ya wis lah. Tak ijoli sekian lah. Nah, maka Islam itu memberikan satu jalan kemudahan seandainya pun terjadi permasalahan di akhir-akhir rumah tangga seperti itu. Kan orang nikah harapannya kan sebetulnya tidak cerai. Tapi kalau terjadi cerai kan ya sudah gimana lagi. Laki-laki itu dilarang kok incip-incip itu. Masa berniatan untuk incip-incip serasido lah ya. Tidak mungkin itu dilarang. Sembilan 964 Wa'an Umi Atiyatan. Umi Atiyah itu namanya Nusaibah itu. Ya. Radhiyallahu anha yang pernah memandikan cucunya Nabi. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tuhiddu. Tidak boleh, tidak ada duka cita imro'atan seorang perempuan ala mayitin atas kematian fauqa salasin di atas 3 hari ila ala zaujin kecuali pada suaminya itu arba'atan ashurin wa asron. Kalau suaminya yang meninggal maka 4 bulan 10 hari. Tapi kalau cuma bapaknya ibunya tak lebih dari 3 hari saja. Wala talbas dan janganlah atau tidak boleh memakai tauban pakaian masbuhun yang di warna. Kalimat sibghah itu kan dalam ayat ada dia. Sibghah ada celup-celupan kalau di winter. Di winter nih, di naptul. Nah, dicelup aslinya putih dijadikan kuning lain. Jangan. Ila kecuali sauba asbin, kain dari asbin. Asbin itu jenis kain yang bikinan
Yaman. Pikiran Yaman. Baiklah, saya bacakan dulu sampai selesai nanti keterangan dan datang sudah waktu isya. Wala taktahilu, dan tidak boleh bercela, wala tamassu, dan tidak boleh memakai tiban wewangian, illa kecuali ida tohurot, kecuali ketika telah suci dari haid, nubudzatan yang qalil ya, artinya sedikit, kecuali sedikit ya, cuman ben ora apik ngono wae. Min kustin au adfarin, ini jenis-jenis, kalau kita ya misik dan lain sebagainya itu ya, jenis-jenis merek-merek minyak wangi. Muttafaqun alaihi wa hadza lafdzul muslimin wa li Abu Dawud wa Nasa'i min ziyadati dari tambahan, wala tahtadzibu, dan tidak boleh mewarnai kuku, kitek, tidak boleh pakai kitek. Walin Nasa'i, dan pada Nasa'i wala tamtasitu, ini ya sampai begitu, dan tidak bersisir, sisir oleh dakwah keterangannya akan datang waktu isya. Aku lupa kita ada astagfirullahaladzim, alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.